Baik, kita lanjutkan. Ini Pak Bagus Ludra, ini kan kita ulang lagi, dari pemerintah memang sudah menetapkan bahwa mulai 2 November kalau tidak salah atau 20, pokoknya di bulan November 2022 sudah harus switch off. Kanal analog harus di switch off, pindah switch off ke digital. Nah, ini kan jadi masyarakat juga sedikit bertanya, bagaimana sih pengertian digitalnya, televisi digital ini. Nah, kalau secara umum perubahan-perubahan ke digital ini kan tentunya selain mengikuti teknologi, dan pasti ada hal yang jauh lebih baik daripada sistem analog, gitu kan Pak Ludra. Mungkin bisa kita balik lagi Pak Ludra. Apa sih sebetulnya yang ingin dicapai? Apa baiknya kalau kita lari ke digital, bedanya dari analog secara kasar aja ke digital Pak Ludra? Jadi kalau sepanjang pengetahuan kita, dari pemanfaatan dari analog ke digital itu adalah salah satunya adalah memberikan keuntungan bagi masyarakat, karena mereka akan menerima gambar lebih baik, suara lebih bagus, karena dia hanya menggunakan sistem digital itu. Kalau analog ya seperti kemarin tadi yang disampaikan, kita tergantung dari spektrum pemancar. Betul. Nah, seperti apa yang terjadi sekarang di Bali Utara itu terjadi blank spot karena masih menggunakan analog. Saya pikir nanti kalau semua sudah berproses dengan digital, tidak ada lagi yang harus blank spot. Harapan saya seperti itu, karena ke depan mungkin seperti Bapak Ibu hadir semua kita di sini dengan menggunakan WA, menggunakan telepon. Kan daerah blank spotnya sangat kecil sedikit dibanding dengan TV yang menggunakan analog. Sehingga bagi kami di pemerintah Provinsi Bali sangat mendorong itu, karena harapannya agar masyarakat betul-betul menerima informasi yang baik, gambar berkualitas baik gitu. Dan tidak usah khawatir kalau Mas tadi tanyakan apakah TV yang lama bisa harus diganti dengan ini banyak masyarakat yang masih belum paham ini. Gimana nih? Sebenarnya tidak. Karena sudah ada satu alat set-box itu ya, yang bisa mengalihkan dari TV yang lama itu menjadi tetap bisa menangkap siaran digital. Dan harganya mungkin tidak mahal-mahal. Kalau seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat, rencananya malah akan disubsidi ke pengadaan set-box. Betul, kabarnya begitu, ada bantuan. Harapan kita itu, sehingga masyarakat kita, khususnya masyarakat kita Bali, tidak ada daerah yang tidak bisa menerima siaran dengan baik, tidak ada gerimis, tidak ada suara-suara yang terputus. Jadi mereka betul-betul bisa menikmati siaran. Kenapa? Lembaga penyiaran TV itu hari ini terlepas dari media informasi pendidikan, kesehatan, juga media hiburan bagi masyarakat. Ini juga satu poin penting, gitu. Dan hiburan yang dikelola, ditata dengan ketentuan Undang-Undang 32, Undang-Undang PES 40. Jadi informasi dan hiburan yang diterima oleh masyarakat itu bukan bebas bablas seperti itu. Ada guidingnya ya Pak ya. Ada aturan nilai-nilai, kaidah-kaidah ini tidak harus. Boleh ada kekerasan, tidak boleh menonjolkan pornografi, semua ada di ketentuan undang-undang. Jadi memang bahwa masyarakat diuntungkan dalam penting bahwa siarannya jauh lebih jernih, suara jauh lebih bagus gitu ya. Dan kecenderungan untuk ekspor kecil gitu. Karena sudah sama dengan bapak-bapak masyarakat Bali dengan menggunakan HP telepon genggam. Jadi ini juga sedikit menjawab pertanyaan masyarakat bahwa tidak harus kalau menggunakan televisi atau pesawat televisinya yang belum bisa menangkap digital atau smart TV, dengan TV yang lama pun dia masih bisa menangkap, tapi memang harus ditambah set-box, itu ada tambahan alat. Dan itu memang ada yang akan disubsidi juga kalau nggak salah. Rencananya menurut wacana pemerintah pusat akan disubsidi. Betul. Dan kalau itu merupakan salah satu sarana pendidikan hiburan, termasuk juga pelestarian seni budaya di Bali, secara lokal jeniusnya, saya pikir
paling tidak regulasinya dibuatkan agar alat set-box itu tidak dimonopoli dengan harga jual yang mahal. Harusnya ada yang melakukan sehingga harga jualnya bisa murah dan masyarakat bisa melakukan itu. Bisa terjangkau. Daripada dia harus membeli TV baru gitu loh. Betul, betul. Iya, iya. Nah, selain masyarakat tentunya tantangan juga nih bagi lembaga penyiaran. Betul. Mereka yang memproduksi konten produksi ini. Gimana Pak Ludra nih? Saya pikir kalau ini terjadi, penilaian survei atas acara-acara itu tidak lagi menggunakan lembaga survei. Jadi masyarakat akan langsung mensurvei. Apakah tontonan ini menarik, layak dilihat? Ini tantangan berat bagi teman-teman di lembaga penyiaran nantinya. Dan ini juga memberikan kesempatan bagi lembaga penyiaran untuk meningkatkan profesionalisme, menumbuhkan kreativitas, sehingga semua orang di sana harus berpikir bagaimana mencari sebuah sajian yang menarik bisa diterima masyarakat luas. Karena surveinya langsung dari mereka, tidak lagi kita, kalau sekarang kan masih menggunakan pihak ketiga ya Pak ya? Pihak ketiga. Iya. Sehingga mohon maaf saja kadang-kadang dengan tanah petik, itu bisa semuanya bisa terjadi di sana. Iya, betul. Sehingga ke depan ini kan betul-betul menjadi tantangan bagi lembaga penyiaran, terutama televisi, bagaimana mereka harus satu peningkatan profesionalisme ini, baik dari semua orang, entah itu kameramen, sutradara, semua, bagaimana mencari bahan siaran yang bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat, tidak menggurui tapi menjadi sebuah hiburan. Ada inspirasi. Inspirasi dari secara tubuh. Nah ini kan menjadi tantangan yang berat. Tidak hanya kepada semua lembaga penyiaran. Karena istilahnya kalau kita bahasakan di pertandingan ya. Ini pertandingan bebas. Dan musuhnya tidak hanya sama lembaga TV. Iya, betul. Ada media sosial, semua masyarakat gitu. Sehingga ini semakin banyak, semakin cerdas, semakin profesionalisme, semakin kreatif menata konten, akan semakin menarik bagi masyarakat luas. Kan seperti itu jadinya. Iya. Wah, ini menarik. Jadi memang sekali lagi nih kewajiban dari lembaga penyiaran televisi untuk switch off di bulan November 2022 dengan harapan bahwa setelah kita masuk ke era televisi digital, memang akhirnya semuanya harus berbenah ya Pak Ludra ya. Sistem harus berbenah. Ya, lembaga penyiarannya harus berbenah, memberikan produk-produk atau tayangan-tayangan, konten-konten yang memang berkualitas tentunya. Ada mengikuti aturan main gitu kan. Kalau kita kenal juga ada P3SPS yang diatur oleh KPI ya, Komisi. Dan aturannya juga ada undang-undang pers, undang-undang penyiaran. Iya, betul. Tapi keuntungannya apa? Kalau kita sudah digital kepada teman-teman lembaga penyiaran. Jadi beritanya tidak harus didahului oleh media sosial gitu. Karena bisa terjadi sesuai dengan ketentuan. Artinya ada pemberitaan yang sesuai dengan ketentuan kode etik. Baik itu kode etik penyiaran maupun kode etik jurnalistik. Iya. Informasi yang diterima dengan masyarakat tersampaikan dengan baik. Tidak menimbulkan kesan rasa takut dan kegelisahan di masyarakat gitu. Iya. Kalau media sosial karena tidak mengacu pada itu kadang-kadang kan vulgar semuanya. Iya. Nah inilah masa saatnya lembaga penyiaran lebih profesional sehingga bisa menjadi bagian yang mendidik masyarakat luas, mencerdaskan masyarakat. Sebenarnya informasi yang benar itu seperti apa? Baik. Nah, mungkin terakhir nih Pak Ludra, bagaimana kesiapan dari Kominfos Bali untuk mendorong, kita mau switch off nih, ya? Bagaimana kesiapannya yang sudah dilakukan atau ya dorongannya seperti apa supaya memang kawan-kawan LPS ini nanti di semuanya harapannya tahun 2022 kita betul-betul switch off gitu. Gimana Pak? Jadi begini, kalau kita di Kominfos Bali, sebenarnya ini kan kebijakan pemerintah pusat. Dan mau tidak mau 2022 semua penyiaran analog harus pindah ke digital. Ya mestinya kita yang ada di Bali sekarang bekerja sama bagaimana menyampaikan ini kepada publik. Dan kita di pemerintah Provinsi Bali akan mensosialisasikan, mendorong bahwa
pemindahan dari analog ke digital itu adalah untuk memberikan siaran yang lebih bagus, gambar lebih baik. Sehingga tidak ada lagi daerah-daerah blind spot seperti yang kita katakan tadi di Bali Utara karena terhambat. Dan sesuai dengan komitmen gubernur saya, Pak Gubernur juga akan membangun tower bersama di sana yang akan boleh digunakan oleh semua lembaga penyiaran TV. Yang dulunya rencananya untuk analog, mungkin sekarang karena ini kan proses ke digital akan kita gunakan untuk digital. Sehingga tidak ada masyarakat yang tidak menerima siaran. Karena kita juga tidak bisa memungkiri alam ini karunia Tuhan. Jadi ada geografisnya seperti itu ya, harus kita yang mencari solusi itu. Yang komitmen Bapak Gubernur begitu terpilih jadi gubernur, karena beliau dulu merasakan sebagai warga Singaraja yang sering tidak menerima siaran TV, beliau berkomitmen ingin membangun tower yang bisa digunakan bersama oleh lembaga semua penyiaran. Harapannya apa? Agar informasi diterima secara merata bagi seluruh masyarakat Bali. Dan ini memberikan keuntungan bagi kita. Bagi pemerintah dalam hal menyampaikan program-program tanggung jawab Telkom Bali bisa diterima oleh masyarakat dengan baik dan benar. Kalau mereka tidak menerima langsung dari sumbernya yang jelas, kan bisa diplesetkan ini. Iya. Karena tidak ada satupun tujuan pemerintah untuk menyusahkan masyarakatnya. Intinya yang dilakukan pemerintah bagaimana bisa membangun kesejahteraan masyarakat secara luas. Sesuai dengan visi Pak Gubernur, masyarakat kita bisa maju, alam kita terjaga, budaya kita lestari. Kan ini yang harus bisa disosialisasikan dan masyarakat paham betul dengan visi itu, timbul respon positif, timbul partisipasi, proses pencapaian akan lebih cepat. Iya, baik. Jadi pada prinsipnya Kominfos Bali dan pemerintah daerah mendorong supaya memang ini memang penting untuk berubah menjadi digital gitu. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Pak Bagus Ludra atas waktunya bersama dengan Kompas TV pada kesempatan pagi hari ini. Salam sehat tentunya, selalu kita sama-sama dalam masa pandemi ini tetap optimis. Kita tetap bisa melakukan sesuatu. Kita harus optimis. Ini adalah bencana non alam. Mengajarkan kita untuk mencari posisi terbaik dan strategis bagaimana menghadapi hidup ke depan. Baik. Terima kasih, salam sehat, salam selalu. Baik saudara, jangan kemana-mana, nanti saya ingin menjumpai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Kita ingin mengetahui tentunya bagi lembaga ini adalah terkait dengan konten, kemudian pengawasan tentang siaran seperti apa, dan nanti tentunya kita akan menyinggung terkait dengan digital atau televisi digitalisasi yang akan segera kita lakukan di tahun 2022. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location setelah yang satu ini.